Dikisahkan seorang sutradara wanita bernama Terry yang memiliki keinginan untuk membuat film dokumenter tentang sebuah suku yang hilang di hutan Amazon. Bersama timnya, Terry memulai perjalanan dengan menyeberangi sungai Amazon keesokan harinya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba hujan disertai petir serta angin yang kencang mengguyur kawasan hutan Amazon. Saat kapal terus menyusuri sungai, tanpa sengaja dari kejauhan mereka mendengar seseorang berteriak meminta tolong. Kapal yang ditumpangi oleh Terry CS lalu datang dan menolong orang tersebut yang diketahui bernama Paul. Singkat cerita, Paul kemudian menumpang di kapal Terry CS dan mengatakan jika ia akan turun di perkampungan di dekat aliran sungai. Beberapa jam kemudian, hari kembali cerah. Paul sendiri mulai menceritakan siapa dirinya kepada Terry dan rekan-rekannya. Ia mengatakan jika tujuannya datang ke hutan Amazon adalah untuk mencari ular di mana ia menangkap hewan tersebut untuk kebun binatang dan juga para kolektor. Dari percakapan yang cukup panjang, Paul sendiri akhirnya tahu maksud dan tujuan Terry dan rekan-rekannya yang mana adalah untuk mencari suku Indian yang bernama suku Shirisama. Paul pun mengatakan jika ia pernah melihat mereka dan karena Terry CS telah menolongnya, Paul akan mengantarkan tim ekspedisi ke perkampungan suku tersebut. Perjalanan pun dilanjutkan hingga tanpa terasa hari pun telah berganti. Rombongan tim ekspedisi dan Paul terus menyusuri sungai Amazon untuk mencari keberadaan suku tersebut. Tiba-tiba tanpa sengaja Dr. Steven melihat sebuah patung manusia yang dililit anaconda di pinggir sungai. Paul pun mengatakan jika itu adalah patung suku Shirisima yang mana mereka menyembah anaconda sebagai dewa penjaga mereka. Tidak berhenti menceritakan legenda tentang ular anaconda dan suku Shirisama, Steve tiba-tiba menghentikan cerita Paul. Ia mengatakan jika cerita itu sudah lama ia dengar dan itu bukanlah cerita soal Shirisama melainkan suku Maku. Merasa tersinggung dengan ucapan Steve, Paul tiba-tiba berkata di depan kamera jika ia meminta untuk diturunkan di desa berikutnya. Malam hari, kapal mereka kembali menepi untuk beristirahat. Dua orang rekan Terry yaitu Dennis dan juga Gary pamit untuk turun dari kapal dan ingin merekam suara alam di malam hari. Tapi rupanya alasan itu nyala modus dari muda-mudi ini untuk bisa bercumbu di tengah hutan. Dan tiba-tiba untungnya Paul datang tepat waktu sehingga nyawa dua manusia yang sedang dilanda hasrat yang sedang memuncak bisa selamat. Hari terus berganti dan sungai Amazon terus mereka lalui. Sampai tidak terasa perjalanan mereka telah memasuki hari ketiga. Memasuki kawasan rawa dengan pohon-pohon yang tumbuh di sekitar sungai, tiba-tiba kapal yang mereka tumpangi mengalami kendala di mana talinya melilit di baling-baling kapal. Alhasil kapal tidak bisa bergerak sama sekali. Steve yang menyelam ke dasar sungai mencoba untuk memotong tali yang melilit baling-baling. Tapi tiba-tiba ia seperti kehabisan nafas dan meronta-ronta saat di dalam sungai. Rupanya seekor tawon beracun dan mematikan masuk ke dalam mulut Steve. Akibat serangan tawon itu, Steve sempat tidak bernafas sama sekali dan wajahnya juga membiru. Lagi-lagi Paul datang menyelamatkan tim mereka dengan melubangi tenggorokan Steve dan menancapkan sebuah sedotan ke lehernya sebagai alat bantu pernafasan. Esok harinya, Terry memerintahkan Matteo untuk menjalankan perahu mereka dan kembali ke kota untuk membawa Steve ke rumah sakit. Tapi Matteo menolak karena radio kapal mengalami kerusakan. Selain itu, pasti akan ada kabut yang membuat mereka kesulitan untuk menyeberangi sungai. Paul yang kebetulan ada di sana lalu menyarankan kepada Terry CS untuk memotong jalan lewat anak sungai. Karena tidak ada pilihan, akhirnya Terry mengikuti saran dari Paul. Padahal Danny telah memperingatkannya untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan terlebih terhadap ucapan Paul. Kapal pun mulai menembus kabut melintasi malam hingga hari kembali berganti pagi. Di tengah perjalanan mereka mendapati sebuah pagar yang menghalangi kapal mereka untuk bisa lewat. Paul sendiri mengatakan jika ia tidak tahu jalur tersebut dan baru mengetahuinya hari ini. Perdebatan terjadi saat Paul mengeluarkan dinamit untuk meledakkan pagar kayu di tengah sungai. Sedangkan Terry berkeyakinan jika ada sesuatu di balik pembatas tersebut. Tapi Paul lagi-lagi berkilah jika tidak lewat jalur tersebut mereka harus menempuh perjalanan lebih lama 2 hari dan kondisi Steve makin lemah. Akhirnya lagi-lagi Terry tidak bisa menolak apa kata Paul.
Anakan ular yang sangat banyak berjatuhan dari atas pohon dan menghujani Terry dan rekan-rekannya. Parahnya lagi, drum-drum berisi bahan bakar perahu juga terjebur dan hanya menyisakan satu drum yang cukup untuk perjalanan sejauh 100 km. Usai kejadian-kejadian yang mulai meresahkan, Terry pergi menemui Steve. Danny yang datang menghampiri Terry mencoba menenangkan sahabatnya dan mengatakan jika sebentar lagi mereka akan sampai. Namun, Terry malah mulai memberikan pernyataan di mana ia merasa bingung dengan yang sedang ia alami. Terlebih lagi, Paul seolah-olah bukannya membawa mereka pulang, malah membawa mereka masuk terlalu jauh menyusuri sungai. Terry sendiri juga mulai curiga dengan kemunculan pagar pembatas dan ular-ular yang tiba-tiba muncul saat pembatas itu diledakkan. Tiba-tiba di tengah perjalanan, Paul meminta Matteo untuk menghentikan laju perahu karena ia melihat ada sebuah perahu lain yang teronggok di tengah rawa. Ia mengatakan jika bahan bakarnya bisa mereka ambil untuk cadangan kapal mereka. Bersama Matteo dan Danny, Paul bersama-sama menyusuri rawa berjalan menuju perahu yang terdampar. Setibanya di perahu itu, Paul Chase mengambil apa yang dibutuhkan untuk persediaan mereka sendiri. Sayangnya setelah mengambil, Paul dan Danny berjalan lebih dulu dan meninggalkan Matteo di belakang. Nasib naas pun menimpa Matteo. Sesampainya di perahu, Terry menanyakan keberadaan Matteo yang tidak ada bersama mereka. Ia pun meminta Danny dan Paul untuk kembali mencari Matteo. Tapi permintaan itu ditolak oleh Paul dan akhirnya Danny sendiri yang pergi mencarinya. Sayangnya Danny tidak menemukan Matteo dan hanya mendapati sebuah senter milik Matteo tersangkut di sebuah batang pohon. Ia pun memperlihatkan temuannya kepada Terry dan rekan-rekannya. Mendengar cerita Danny, Paul lantas memperlihatkan gulungan kulit ular yang diakuinya sebagai ular anaconda yang mana diyakini telah memakan Matteo. Paul kemudian mulai menceritakan tentang ular anaconda dan bagaimana ular tersebut memburu dan memakan manusia. Meskipun ngeri, Terry mencoba meyakinkan rekan-rekannya untuk menunggu Matteo kembali hingga esok hari. Sayangnya hingga malam hari dan hari berganti, Matteo tidak kunjung muncul. Akhirnya, Terry Chase kembali melanjutkan perjalanan mereka menyusuri sungai Amazon. A few moments later. Pagi harinya, Paul melakukan perburuan seekor kera dan mengatakan kepada tim ekspedisi jika untuk memburu anaconda, ia memerlukan umpan. Bingung dengan apa yang dikatakan oleh Paul, Gary lantas menjelaskan kepada seluruh rekan-rekannya jika film yang akan mereka buat dianggap telah gagal. Terlebih, Steve juga sakit dan harus mendapatkan perawatan. Itulah sebabnya Gary memutuskan untuk membuat film dengan aktornya adalah Paul, di mana ia akan menangkap seekor ular penguasa sungai Amazon, yaitu anaconda. Tentunya Gary memiliki alasan melakukan hal ini setelah di malam sebelumnya, Paul mencoba mengiming-imingi Gary untuk mau membantunya menangkap anaconda dan ia akan mendapatkan imbalan yang cukup besar. Singkat cerita, Paul akhirnya memegang kendali perahu mereka dan membawa Terry Chase mencari sarang anaconda. Akhirnya ular yang ditunggu-tunggu muncul juga. Ular raksasa yang meronta-ronta itu akhirnya bisa lepas dan kembali untuk melakukan pembalasan dengan menyerang perahu mereka. Meskipun Paul sempat menembakkan sebuah bius pada anaconda, nyatanya ular raksasa itu berhasil memangsa Gary dan membawanya masuk ke dasar sungai. Usai tewasnya Gary, Paul menjadi kian arogan dan berlagak seolah-olah perahu itu adalah miliknya. A few moments later. Paul pun terbangun dengan kondisi tangan terikat. Tidak berselang lama, Terry menghampiri Paul sambil menunjukkan potongan artikel dengan foto Paul dan Matteo di dalamnya. Terry akhirnya tersadar jika ternyata mereka sengaja membawa Terry CS memasuki kawasan anaconda. Dan semua yang terjadi sudah dirancang oleh Paul tentunya. Kesal, Terry pun memberikan buku mentah kepada Paul. Perjalanan yang panjang dan melelahkan ditambah lagi kejutan apalagi yang akan mereka temukan tidak menyurutkan langkah Terry Chase untuk bisa kembali ke daratan. Sampai suatu ketika mereka menemukan air terjun yang sangat indah.
Tapi keindahan itu malah membuat perahu mereka menabrak batu besar. Alhasil mau tidak mau harus ada yang turun ke bawah untuk menderek perahu mereka. Saat ketiga rekannya turun ke sungai untuk mengaitkan tali ke beberapa pohon, Dennis yang dendam kusumat pada Paul datang dan dengan sebilah pisau di tangannya. Tiba-tiba serangan anaconda kembali datang saat Terry CS sedang melakukan pekerjaan mereka. Dengan cepat, Terry dan kedua rekannya bergegas berenang ke perahu. Sayangnya salah satu rekan mereka malah dikejar oleh ular tersebut. Panik, ia pun naik bebatuan air terjun yang sangat licin. Saking besarnya anaconda yang menelan hidup-hidup rekan mereka, sebuah pohon yang sangat besar juga ikut roboh dan menimpa perahu milik Terry. Alhasil, Terry dan dua orang lain harus melompat masuk ke dalam sungai. Berhasil selamat, Terry dan Danny mencoba menepi untuk naik ke atas perahu. Tapi sayangnya hanya Terry saja yang berhasil naik, sedangkan Danny mengalami nasib malang karena kakinya tersangkut batang pohon yang tenggelam di bawah sungai. Melihat Danny yang terlilit anaconda dan hampir saja kehilangan nyawa, Terry sontak langsung melepaskan tembakan beberapa kali ke arah anaconda raksasa itu. Syukurlah lilitan anaconda terlepas dari tubuh Danny. Tiba-tiba Paul muncul dan langsung menyerang Terry karena ia telah menembaki ular buruannya. Saat hendak menembak Terry, Stephen berhasil melumpuhkan Paul dengan menancapkan sebuah alat bius ke tubuh Paul. Melihat Paul mulai lemah, Danny pun menghajar Paul dan mendorongnya masuk ke sungai. Singkat cerita, tim ekspedisi yang hanya tersisa 3 orang ini berhasil kembali melanjutkan perjalanan. Tapi di tengah perjalanan mereka melihat sebuah gubuk. Berpikir jika mungkin ada bahan bakar di sana, Terry dan Danny memberanikan diri untuk turun dari kapal dan mencoba masuk ke dalam gubuk. Di dalam, tanpa sengaja Terry melihat sebuah drum yang ia pikir mungkin saja itu adalah bahan bakar. Tapi Terry malah menemukan kulit ular yang sangat besar di sana. Rupanya Paul berhasil selamat dari lilitan ular anaconda yang tadi telah membawanya masuk ke dalam sungai. Seolah masih belum cukup dengan semua tindakan liciknya, Paul kembali berulah dengan mengikat Terry dan Danny, lalu menyiramkan seember darah kerah ke tubuh mereka. Tujuannya adalah untuk memancing anaconda datang mendekat. Dan benar saja, tidak berselang lama seekor anaconda raksasa datang mendekat ke arah Terry dan juga Danny. Paul yang memperhatikan dari atas dan telah menyiapkan sebuah jaring raksasa bergegas menarik tali jaring hingga membuat anaconda dan 2 tawanannya terperangkap di dalam. Saking besarnya ular tersebut, penopang tempat Paul melilitkan tali akhirnya patah dan membuat anaconda berhasil keluar. Seolah mengerti jika Paul adalah orang yang membahayakan, ular itu berbalik mengejar Paul dan selanjutnya melihat Paul yang dimakan hidup-hidup oleh si ular, Terry dan Danny tentunya memanfaatkan situasi untuk bisa kabur. Dan disinilah aksi menegangkan itu terjadi saat Terry mengetahui kenyataan jika gubuk tersebut merupakan sarang dari ular anaconda. Singkat cerita, Danny berhasil meledakkan tower dan membunuh anaconda raksasa yang telah menelan 3 rekannya. Setelah petualangan yang sangat panjang dan mengerikan, mereka melanjutkan perjalanan untuk kembali ke kota.
Di akhir kisah, Terry CS berhasil bertemu dengan suku pedalaman yang selama ini mereka cari.